Guys, kali ini kita bakalan ngebongkar lagi inverter Cina ya. Harganya sekitar 70 ribuan, tapi di sini tertulisnya 2000 watt. Itu sangat amazing. Kayak gini bentukannya nih. Ini harganya kalau kita beli tuh sekitar 100 ribu atau 100 ribu kurang dikit ya. Nah, tampilannya kayak gini. Jadi ini isinya tuh di sini ada PCB buat ke USB, tapi USB-nya di paralel, ada 4 lubang. 1 2 3 4. Ini 4 lubang USB, cuman kabelnya 2 aja di sini. Dan kabelnya tuh 5 volt di sini ya. Jadi untuk kapasitas maksimalnya tertulis sekitar 3 ampere. 3 ampere lah kurang lebih dikit ya, atau 2, sekian. Sedangkan untuk di sini soket powernya apa tuh namanya ya, power source atau power outlet namanya. Di sini ada 2 dan dia tersusun secara paralel. Nah, dia langsung masuk ke ini guys, ke bagian PLN-nya atau ke bagian listrik AC-nya atau yang 220 voltnya. Tapi ketika dicek ini tuh nggak nyampe 220 volt, hanya sekitar 122 volt aja. Dan itu wajar ya untuk inverter murahan kayak gini. Ini juga rangkaiannya nggak terlalu rumit. Sini input aki, di sini ada saklar nih, ini saklarnya, dia main di sini saklar. Terus langsung diterusin dari akinya ke sini, aki positif ke soket power outlet juga. Cuman yang negatifnya bukan dari aki, tapi dari ini guys, dari rangkaian yang ada di sini. Otomatis nanti ketika kita menggunakan soket yang ini, di bagian negatifnya tuh ada strum. Mungkin positif negatif ada strum ya ketika kita tes pen, tapi itu normal aja sih selama inverternya kayak gini. Ini mereknya yang pasaran lah. Ukurannya sih simple ya, compact kayak gini. Dari tampilan depannya full bahasa Mandarin kayak gini, bahasa Cina ya. Nah, ini 2000 watt cuy, 2000 watt, tapi ketika kita tes menggunakan beban kipas angin 30 watt aja nggak ngangkat. Ya mungkin karena tegangan kerja kipas anginnya di voltase 220, sedangkan ini keluarannya cuma di 122. Jadi nggak bakalan keangkat. Itu ya untuk permasalahannya. Tapi untuk ngecas yang ringan kayak lampu-lampu juga ada ya, ada beberapa lampu yang masih support untuk dinyalakan menggunakan voltase 122 dan itu masih aman aja, sangat aman ya malahan. Asalkan ketika digunakan tuh pas lagi urgent aja atau lagi benar-benar butuh guys, lagi benar-benar perlu. Untuk casan juga asalkan casannya mendukung voltase yang rendah. Misalkan nih kita bawa laptop ya. Ini voltase yang didukung tuh di antara mana ya? Nah, ini bisa nih. Ini kan tertulis ya 100 sampai 240 volt. 1,8 ampere. Ini masih bisa digunakan atau masih bisa digunakan sama ini ya, inverter yang ini, jenis kayak gini. Inputnya segini 100 sampai 240, berarti bisa frekuensinya di 50 atau 60, dan itu masih sangat bisa sekali untuk digunakan. Terus kalau alat-alat lain misalkan kayak ini casan buat elektrik. Nah, ini bisa juga ya 110, soalnya ini 122, berarti bisa menggunakan ini kalau pengen ngecas aki dari produk kayak gini. Sorry ini berantakan karena di gudang ya, untuk review atau ngebongkarin barang-barang kayak gini. Mungkin buat yang baru pertama kali pakai inverter ada kebingungan ya, ada nanya kenapa kok bisa nyala di bagian AC-nya, dan ketika dites tentu nyala merah semuanya, kanan kiri harusnya kan netral, tapi itu normal ya di meteran atau di inverter yang murah kayak gini, kecuali kalau kamu beli yang mahalan dikit. Itu dia kesimpulannya untuk pembongkaran inverter jenis ini guys. Ini lumayan juga ya, harganya juga nggak sampai 100 ribu, ada banyak kok dijual 80 ribuan, 90 ribuan. Nanti aku cantumin di deskripsi aja ya untuk link pembeliannya. Dan ini masih sangat aman sekali digunakan ketika kita sedang benar-benar butuh kepepet, atau kalau punya PLTS di rumah, PLTS mini, terus pengen buat ngecas ya bisa aja ya, asalkan kita baca-baca spesifikasi dari casannya yang mau dicolokin ke listrik. Misalkan kayak tadi dijelasin ya 110, ini keluarannya 122, berarti bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan jak di komentar, subscribe kalau kalian suka channel kayak gini.